berarti berbicara kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Sebenarnya yang dibahas di sini adalah konsep probabilitas. Jadi probabilitas itu apa, misalkan dan terusnya. Mungkin itu tidak akan saya bahas karena saya anggap sudah kita bahas di statistika. Ini ada salah satu contoh, saya ambil salah satu contoh. Ini mungkin kalau Anda lihat mirip-mirip seperti simulasi Monte Carlo. Agak mirip lah, tapi menurut saya agak jauh juga sih. Ini metode pengambilan keputusan. Contohnya gini, ini kita menggunakan konsep ekspektasi. Masih ingat di statistika ekspektasi? EX sama dengan sigma PXI dikali XI. Itu ekspektasi. Ya. Nah, misalkan ini mungkin dalam bisnis ini sering dilakukan. Ya. Sering dilakukan. Kita lihat ini ada simulasi. Misalkan Anda jualan barang. Barang apa yang dijual, entah apalah barang itu. Pokoknya Anda jual barang. Tapi barang itu tidak tahan lama. Misalnya tahannya sehari lah, atau sehari 2 hari lah. Tahan lama. Anda membeli barang per unitnya, misalkan 20.000 rupiah. Anda jual 50.000. Berarti keuntungan per unit barang itu 30.000. Ya, 30.000. Nah, ini saya punya data. Ini data ini berupa data historis. Mirip-mirip Monte Carlo. Penjualan 10 barang, jumlah harinya 15, probabilitasnya. Ini data dari mana? Data dari data historis. Ya, berarti Anda penjualan 10 itu yang 15 hari ada berapa? Dari 100 hari. Misalnya. Oh, ternyata ada 15 hari. Ya, ini per 100 hari. Saya hitungnya data historis. Kemudian penjualan 11, 20 hari, 12, 40 hari, 13, 25 hari. Ini adalah probabilitas. Nah, di sini ada metode nilai perkiraan. Kita di sini menggunakan istilahnya itu menggunakan expected value. Ini perkiraan kerugian. Ini perkiraan kerugian. Perkiraan kerugian ini dibuat matriks. Ini permintaan, ini persediaan. Kalau permintaannya 10, persediaannya 10, maka kerugiannya 0. Itu nggak usah lihat. Permintaannya 10, persediaannya 10 ya. Persediaan sama dengan permintaan, berarti 0 ya. Nah. Kemudian, jika permintaan 10, persediaan 11, kerugiannya 20, 20 dapat dari mana? Berarti Anda lebih 1 ya. Benar nggak? Satu barang Anda belinya berapa? Anda beli 20.000 kan? Berarti Anda rugi 20.000 nih. Benar? Sekarang kalau permintaannya 10, persediaan Anda 12. Berarti lebih 2 barang ya? Berarti rugi Anda berapa? 40.000. 2 kali 4. Oke nih. Sekali lagi. Ya.
Anda beli barang. Anda beli barang. Beli barangnya berapa? 13 barang. Ternyata pada saat itu permintaannya 10. Berarti ada 3 barang tuh yang tidak terjual. Berarti Anda rugi berapa? Satu barang Anda belinya 20.000. 20 kali 3, 60.000. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau Anda 10 paket, ya, kalau Anda misalkan berbicara apa istilahnya, Anda berbicara 10 paket. Anda berbicara 10 paket, berarti kalau misalkan kita lihat, sepuluh paket, Anda bicara 10. Nah, kalau kita berbicara kolom, bicara kolom, persediaannya 10. Ya, persediaannya 10. Permintaannya 10 ya. Persediaannya 10. Ya. Kemudian permintaannya 11. Berarti kan Anda kalau 30 apa? Untung 1 kan. Kalau 2, 60. Kalau 3, 90. Nah, sekarang kita lihat. Kalau Anda menyediakan 10 paket. Kalau Anda menyediakan 10 paket. Ini perkiraan permintaan. Ya, perkiraan permintaan. Maka kita bisa lihat. Perkiraan kerugiannya adalah 10 ya dikali, lihat. Ini 10 paket ya. Kerugiannya adalah pada saat 10, expected value-nya adalah 0 kali 0,15. Ditambah 30 dikali 0,2, ditambah 60 dikali 0,4, ditambah 90 dikali 0,25. Ini kan sigma XI dikali PXI. Maka kerugiannya adalah yang kita harapkan, bukannya kita harapkan ya, kerugian yang mungkin terjadi rata-ratanya itu adalah 52,5. Kemudian kalau misalkan kita pada persediaan 11 paket, pada persediaan 11 paket. 11 paket kan ini sebenarnya yang 30 itu adalah kehilangan, kehilangan kita memperoleh keuntungan. Artinya kalau persediaan kita 11, tapi persediaan kita itu 10, tapi permintaan itu adalah 11, berarti kita tidak bisa memenuhi permintaan. Nah, ruginya itu apa? Ruginya itu adalah kita memperoleh keuntungan. Ya. Nah, kemudian kalau 11 paket, yang ini, dapat 30 dengan proses yang sama. Kemudian kalau 12 paket, 17,5. Kalau 13 paket, 20. Berarti kalau kita menggunakan perkiraan kerugian, akibatnya kehilangan perolehan untuk mendapatkan keuntungan, maka lebih baik kita menggunakan 12 paket. Artinya persediaannya 12 paket. 12 unit lah. Ya.
Kemudian yang kedua, ini perkiraan nilai keuntungan. Perkiraan nilai keuntungan. Sekarang kita lihat. Persediaan, kita hitung-hitung. Angka ini bukan angka sembarangan, kalau tidak salah ini angka perhitungan. Jika persediaan 10, permintaan 10. Berarti yang terjual 10 kan? 10. Tiap paket, tiap barang, keuntungannya 30.000 kan? 10 kali 30? 300. Benar. Kalaupun 11, kan Anda tetap terjual 10. Kalau 12, tetap terjual 10. Kalau 13, tetap terjual 10. Ini. Ya. Nah, sekarang kalau Anda persediaannya 11. Kalau Anda persediaannya 11. Anda nyimpan barang nih. Nyimpan barangnya berapa? 11. Ternyata kalau permintaannya 10, keuntungan Anda berapa? 300 kan? Benar nggak? Kalau 11, keuntungan kalau 11 kan permintaan, kalau persediaannya 11, pada saat permintaannya 10, berarti keuntungannya 300 kan? Nah, pertanyaannya kenapa di sini kok tertulisnya 280? Ada rugi 20, Pak. Dari Iya. yang satu. Betul. Sisa satu kan, rugi 20. Karena Anda beli barang berapa? Satunya 20. Berarti 280. Nah, ini kenapa 330? Karena pada saat penjualan 11, ya keuntungannya 330. 12, ya 320. 330. Nah, pasti yang terjual 11. Ini 11. Dan ini pun sama. Pada saat 12, pada saat 13. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama kita lihat, kalau Anda persediaannya 10 paket, perkiraan keuntungannya adalah 300. Dapat dari mana? 300 XI dikali PXI. Sigma XI dikali PXI. Ya, 300. Ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Kemudian kalau 11 paket, kemungkinan permintaannya, keuntungan sama ya, 11 paket berarti yang ini 322,5 atau 322.000 ya, terserah. Pada saat 12 paket, pada saat 13 paket, kalau berbicara keuntungan, berarti kita mencari keuntungan yang paling besar. Berarti kita di berapa paket? 12. Kalau kita kerugian minimum, kita cari juga di 12. Ya. Kemudian, nah ini. Ada satu lagi, menggunakan analisis marginal. Probabilitas minimum, nanti kita lihat, probabilitas minimum yang dibutuhkan untuk menyediakan unit lainnya. P bintang itu sama dengan marginal loss, kerugian marginal, dibagi marginal profit, keuntungan marginal. Marginal loss 20. Kalau Anda rugi 1 kan 20, rugi 2 kan 40. Ya. Dibagi marginal profit tambah marginal loss, berarti 0,4. Ini yang disebut dengan P bintang. P bintang itu adalah probabilitas minimum di mana persediaan yang memiliki nilai probabilitas lebih kecil daripada nilai ini tidak boleh dilakukan penyimpanan. Nah, caranya gini. Penjualan ini sama ya, 0,15, 0,2, 0,4, 0,25, 0,1, benar ya, sama dengan yang awal. Ini sama ya, yang awal sama. Kita lihat.
Ya. Nah, probabilitasnya kita lihat. P bintang adalah probabilitas minimum di mana persediaan yang memiliki nilai probabilitas lebih kecil daripada nilai ini tidak boleh dilakukan penyimpanan. Ya. Nah, berarti di sini kita lihat pada saat persediaan penjualan 12, persediaan penjualan ini harusnya apa ya? 10 ini harusnya persediaan itu. Pada saat persediaan 10, Anda lihat di situ, salah. Ya. Pada saat persediaan 10, kita lihat ya, pada saat persediaan 10, probabilitas untuk memperoleh keuntungan marginal profit itu adalah 1 dikali 30. Ya. Ini keuntungan marginal yang kita hitung 30. Berarti marginal loss-nya adalah 1 min P. 0, 20. Persediaan 11. Ini. Kali kumulatif ini. Ya. Kumulatif ini. Ketik. Probabilitas kumulatif. Pada persediaan 10, cara membuktikannya pada saat 12 ini, pada saat persediaan 10, ini kumulatif ini kan ini 1, 0,85, 0,65, 0,25 kumulatif. Nah, sekarang kita lihat pada saat 10, kalau Anda lihat pada saat 10, probabilitas kumulatifnya adalah 1. Berarti keuntungannya kan 30. Berarti probabilitas untuk mendapatkan keuntungan marginal profit itu adalah 1 kali 30. Berarti 30. Berarti kerugiannya 0. Berarti karena 1 min P. Ya, 0. Ini salah. 0 kali 20 harusnya berapa? Nah, sekarang pada saat persediaan 11, marginal profitnya 30. Probabilitasnya 0,85. 0,85 ini adalah probabilitas marginal profit. 1 min P itu adalah probabilitas loss. Ya, kerugian. Maka 0,8 kali 30, 25,5. Profitnya. Loss-nya 3. Sekarang persediaan 12, persediaan 12, kita lihat. Probabilitas profit, probabilitas marginal profit itu artinya apa? Tambahan keuntungan dari setiap tambahan penjualan satu barang. Berarti probabilitas marginal profitnya itu adalah 0,65 dikali 30. 19,75. 19,5. Ini pada saat 12 ini marginal profit masih lebih besar daripada marginal loss. Tapi pada saat persediaan 13, itu 0,25. Probabilitas marginal profit itu adalah 0,25 dikali 30. Itu 7,5. Marginal loss-nya 0,75.
dikali 20. 15. Pada saat 13, kalau Anda nyimpan barang di 13, maka loss-nya lebih besar daripada profit. Ini membuktikan bahwa pada saat 0,4 ini menunjukkan bahwa persediaan 12 itu menunjukkan probabilitas bukan probabilitas, penyediaan yang akan memberikan ini keuntungan, masih ada keuntungan, karena kalau misalkan Anda di 13 itu Anda tidak akan oleh keuntungan. Ya. Nah, bisa juga ini kan sama nih semua di 12 ya. Nah, bisa juga Anda di sini menggunakan distribusi normal. Contoh yang lain, beberapa penerapan. Nah, kalau menggunakan distribusi normal, sebenarnya kan kalau distribusi normal itu ada yang disebut dengan tabel distribusi normal, atau yang dulu kita kenal dengan istilah standardized normal distribution. Masih ingat standardized normal distribution? Ingat standardized normal distribution? Ya, masih ingat? Kita coba ya. Contoh, barang terjual per hari 50 unit dengan standar deviasi 15 unit. Harga produksi per unit barang 4.000 dan dijual dengan harga 9.000. Berarti harga produksi per unit itu ya ini kan kalau di AKBI itu HPP ya. Benar nggak? Benar nggak? Harga produksi per unit kalau di AKBI itu kan HPP. Ya, yang mirip-mirip HPP gitu kan. Ya. Harga pokok produksi. Dan dijual dengan harga 9.000. Berarti di sini marginal profitnya 9.000 kurang 4.000, 5.000. Kalau barang itu tidak terjual, berarti marginal loss. Kalau barang tidak terjual, kalau ada barang yang tidak terjual 1, berarti Anda rugi berapa? 4.000. Kalau Anda ada barang yang terjual 2, berarti rugi berapa? 8.000. Kalau 3, 12.000. Kalau 4, 16.000. Berarti tambahan kerugian setiap 1 unit barang yang tidak terjual berapa? 4.000. Itulah sebenarnya yang disebut dengan marginal loss atau ML. Kalau marginal profit, kalau barang terjual 1, Anda untung berapa? 5.000. Kalau 2, 10.000. Kalau 3, 15.000. Jadi marginal profit apa? Ya tambahan keuntungan. Yang diakibatkan dari apa? Tambahan barang yang terjual. Nah, ini nilai P bintang, ini merupakan nilai paling optimal agar keuntungan tidak berkurang. Ini pun sama. Nilai optimalnya di berapa? Persediaannya di 12. Supaya apa? Supaya keuntungan tidak berkurang.
Kalau di 13 kan keuntungan udah berkurang, loss-nya lebih besar daripada profit. Di sini sebenarnya udah berkurang, tapi kalau misalkan dia sampai ke 13, ya dia udah rugi. Oke. Nah, sekarang kita lihat. 0,44. Ini kan probabilitas. Dengan probabilitas nih 0,44. Luas di bawah kurva itu 1 atau 100%. 1 atau 100%. Karena kiri kanan itu simetris. Karena kiri kanan itu simetris, maka nilai paling optimal agar keuntungan tidak berkurang. Berarti nilai keuntungan tidak berkurang, berarti di sini 0,44-nya di kanan, bukan di kiri. Kalau di kiri apa? Barang terjual per hari 50 unit. Kalau di kiri berarti kurang dari 50 unit ya. Kalau 50 unit kan udah pasti rugi itu. Ya, karena apa? Di bawah rata-ratanya. Kalau di bawah rata-rata udah pasti rugi. Harus di atas rata-ratanya. Nah, sekarang kalau luas ini 0,44, ya, kalau ininya 0,44, rata-ratanya 50, standar deviasinya 15. Ini juga sama. Persediaannya itu harus berapa unit. Maka Anda cari di tabel negatif atau tabel positif yang dulu. Pakai caranya itu yang IDF, Inverse Density Function. Inverse Density Function itu yang baca tabelnya itu terbalik. Ujung-ujung dapat tengah. Bukan ujungnya dapat tengah. Cari dulu yang di tengah, kemudian cari ujung-ujungnya. Ini caranya pakainya IDF, Inverse Density Function. Yang cari dulu nilai yang di tengah, yang mendekati 0,44, kemudian cari ujung kiri, ujung kanan, ujung atas. Dapatlah angka 0,15. Ini yang atas skala X, bawah skala Y. Berarti yang tanda tanya ini didapatlah angkanya berapa? 52,25. Berarti kalau menggunakan distribusi normal, ini contoh yang atas dengan ini berbeda ya. Berarti berapa nih yang harus persediaan yang harus disediakan supaya keuntungan tidak berkurang, yaitu sekitar berapa? 53. Itu contoh. Jadi ini misalkan ya, Anda jualan kopi. Ya, Anda jualan kopi. Anda jual kopi itu harganya Rp9.000. Per gelas kopi, biaya produksi per gelas kopi, misalnya kopinya, gulanya, air panas, dan seterusnya, itu 4.000. Berarti keuntungan per gelas kopi berapa? 5.000. Benar ya? Nah, kemudian Anda bisa menghitung rata-rata perjualan per hari itu 50 unit. Bukan 50 unit, 50 gelas. Dan standar deviasi 15 gelas. Nah, supaya keuntungan Anda itu tidak berkurang, berapa nih persediaan yang Anda harus sediakan? Berapa gelas kopi yang Anda harus sediakan? Yang Anda harus sediakan itu adalah sebanyak 53 gelas kopi. Gitu.
Ya. Nah, kalau yang atas ini istilahnya sama juga ini berbicara persediaan. Berapa nih persediaan yang Anda harus simpan di gudang, misalkan simpan di etalase, misalkan. Bisa menggunakan perkiraan nilai kerugian, ini sama, 12 paket, cari kerugian yang minimum, perkiraan nilai keuntungan, ya berarti cari keuntungan yang paling besar di 12 paket juga, atau Anda bisa menggunakan analisis marginal. Ya, analisis marginal pun sama di 12. Ya. Probabilitas di mana persediaan bikin nilai probabilitas lebih kecil daripada nilai ini tidak boleh dilakukan penyimpangan. Berarti kan lebih kecil dari 0,4 itu kan 0,25 nih kumulatif. Ini nggak bisa. Pembuktiannya mana? Ya. Yang lebih kecilnya itu dari mana? Dari probabilitas kumulatif. Yang ini soal pena. Nah, mungkin ini hanya berupa simulasi. Ya, ini berupa simulasi. Kalau kita buat simulasi lagi, ya. Ini penjualan 10 itu ada 15 hari. Bukan 10 itu dijual selama 15 hari, bukan. Anda punya barang, terjual selama 15 hari, bukan. Ngerti nggak maksudnya ini? Contoh. 100, tadi berapa? 10 sampai 13. Nih, contohnya dari sini. 10, ini 13. Nah, ini ada 100 hari. Ya, mungkin ambil 100 hari itu supaya ngitung probabilitasnya gampang. Jadi kita lihat. Ini saya hanya ambil random ya, ini hanya contoh. Ini kan sebenarnya kalau Anda mau meneliti ya Anda harus long term 100 hari, Anda harus diam di warung gitu. Ya, harus diam di warung ya, Anda neliti hari ini penjualan berapa, besok berapa. Ini data historis nih. Ini hari pertama sampai hari ke 100. Dari 100 hari tersebut penjualan ya, ada 10, ada 11, ada 12, ada 13. Ya. Ini jumlah hari. Jumlah hari. Maksudnya jumlah hari itu adalah sama dengan count it. Oke, kalau nggak salah ini kriteria, coba aja saya lupa kriteria kuantitasnya saya blok F4, ini F4 kriterianya tuh ini berarti dari sini ini berarti yang penjualannya sehari 30 ada berapa? Ada 31 hari. Berarti ini probabilitasnya. Probabilitasnya sama dengan ini dibagi ini. Tuh. Salah. Nah, ini probabilitas. Ini yang data ini logikanya dari mana? Dari sini. Ya, bisa 100 hari, bisa 200 hari. Semakin banyak hari kan semakin bagus sebenarnya. Ya. Kalau misalkan di sini ada penjualan 14 ya silakan. Kalau ada penjualan 13 ya silakan.
Kebetulan mungkin kalau di soal-soal kan angkanya itu seakan-akan mudah. Jadi sekali lagi yang ini dapatnya dari mana? Nah, seperti itu. Kemudian yang ini pun tidak ngarang gitu. Tidak bisa ngarang. Misalkan kalau misalkan kita buat ini iseng aja ya. Artinya tabel-tabel itu dapat dari mana? Ini misalkan kan persediaan stok. Ini penjualan. Kadang-kadang kan kalau Anda jual barang, produksi barang, itu kan selalu nyimpan stok persediaan. Ini kan makanya kalau Anda lihat di Facebook, di Instagram, misalkan ya, di Detik, ada yang marah-marah gitu. Benar nggak? Yang di mana? Bukan marah-marah yang di Banten itu, bukan. Atau ibu-ibu yang Sukabumi, bukan. Pelaku usaha di Batu Karas. Ada yang marah-marah. Pertanyaan kenapa marah-marah? Bahkan waktu gubernur ke sana pun marah. Yo, kenapa marah-marah? Yang Batu Karas, kalau tidak salah ya, terutama Batu Karas, itu saya dapat berita di PRFM itu pelaku usaha di sana itu marah-marah. Kenapa marah-marah? Ingat ya, marah-marah itu bukan karena ibu-ibu yang marah-marah, bukan. Ibu-ibu itu sekarang temperamental gitu. Lebih dari bapak-bapaknya. Benar nggak? Karena yang salah kan ibu-ibu. COD-an nggak pas, yang dimarahin kurirnya. Nggak bisa putar balik, yang cowoknya diem. Bapak-bapak, ibu-ibunya yang marah. Yang paling fenomenal menurut saya yang di Serang, di Banten. Kalian nonton kan videonya? Bentar lagi juga paling minta maaf. Kan jauh. Nah, kenapa mereka marah-marah pelaku usaha? Karena mereka setidaknya sudah stok. Sudah stok apa? Stok barang. Salah satunya udah menyediakan kebutuhan nih. Ketika akan lebaran, mungkin pengunjung akan banyak. Berarti kalau rumah makan, mereka nyetok barang lebih banyak. Ternyata setelah itu apa? Diputus. Bahkan sekarang saya info dari Pak Yadi, jalan ke Bojong Salawe, ke Batu Karas sudah ditutup. Nah ini kalau saya ngobrol dengan yang lain itu kadang-kadang kita itu nggak sabaran, tidak mencontoh yang sudah terjadi. Kenapa kita segala ditutup? Memang ada plus minus sih, ya terus terang banyak plus minusnya. Contohnya apa? Kita mungkin mencontoh ke India. Anda lihat kejadian di India. Saya lihat di Detik, atau Detik itu benar atau enggak, karena pemberitaan itu kan harus cross check. Ya yang pasti itu saya lihat di Kompas, itu di India mayat itu hampir dibuang. Bukan hampir dibuang itu. Bahkan saya lihat di CNN tahu? CNN itu ada sekitar 100 mayat itu yang ada di sungai. Itu dibuang. Karena kalau di India kan harus dikremasi kan, nggak punya biayanya, dibuang di sungai. Nah, kenapa bisa lonjakan seperti itu? Karena informasi yang saya baca, coba Anda search lagi informasi. Itu ada ritual mandi bareng di sungai. Itu kalau dikitakan seperti lebaran haji lah. Gitu. Nah, ada yang menyebutkan penularan dari situ. Ada yang menyebutkan sampai O2 pun, oksigen pun habis. Nah, ada susah. Nah, sekarang Indonesia apakah akan seperti itu atau enggak?
Karena mungkin Anda semua itu termasuk saya udah nggak sabaran pengen berlibur. Benar nggak? Ya, kalau saya sih lebih baik nggak libur sekali daripada nggak liburan seterusnya. Kalau kejadian seperti ini kan kita makin lama lagi kuliah di kampus itu. Benar nggak? Orang Palembang, ada orang Palembang? Ada. Ada. Nah, orang Palembang makin sulit ke Jawa itu sekarang. Karena yang saya lihat di berita itu yang dari Pulau Jawa lewat Bakahuni atau lewat penerbangan itu harus punya antigen sendiri. Ada jalur khusus. Lebih sulit lagi. Ini penyebarannya kan seperti fungsi eksponen. Karena COVID ini teman itu ada 4 orang yang meninggal. Teman 4 orang, saudara 1 orang. Yang dulu saya cerita yang orang Pangandaran itu meninggal 1 orang. Belum lagi yang lain. Bahkan teman saya itu ada yang rumahnya di Lengkong, kalau Bandung lah, Lengkong ada. Itu saudaranya 4 orang. Dan kalau Anda lihat pemakaman COVID itu sungguh menyedihkan. Kita nggak bisa lihat pemakamannya. Setelah dikubur baru kita bisa datang. Dan itu pun terbatas, hanya beberapa orang. Ya, jadi lebih baik menahan dirilah di rumah kan. Trans TV lumayan baik tuh. Dari pagi sampai malam itu filmnya lumayan. Daripada ada kerjaan. Nah, ini persediaan ini kan pasti stok barang. Bahkan Anda pun di rumah kan stok masker itu. Benar nggak? Anda beli masker ada yang 1 yang diplastikan itu yang isinya 5, ada yang langsung beli sebox, gitu kan ya. Itu kan stok persediaan. Misalkan di sini Anda beli barang 10.000 misalkan ya. Anda jual misalkan 30.000. Berarti keuntungan per barangnya berapa? Keuntungan per barangnya berarti 20.000 ya. Ini 20.000. Nah, ini pun sama. Kalau penjualannya 10, persediaannya 10, pasti nol. Nah, kalau dia ke bawah, rugi juga. Kerugiannya apa? Kerugiannya kalau ke bawah, kerugian Anda mendapatkan keuntungan. Berarti di sini 20.000. Anda rugi. Kerugiannya apa? Kerugian Anda memperoleh keuntungan. Di sini berapa? 40.000. Karena persediaannya 10, jadi penjualannya atau permintaannya 12. Ini kan kalau misalkan penjualannya 12, tapi Anda hanya ada 10. Berarti kerugian Anda berapa? 40. Kerugian di sini dalam arti apa? Kerugian Anda untuk memperoleh keuntungan. Berarti di sini berapa? 60. Kalau berbicara ke kanan, ini juga kerugian. Kerugian berapa? Ini kerugian sebesar 10. Anda penjualannya 10, tapi Anda stoknya 11. Berarti Anda kelebihan 1 barang. Ini 20, dan ini 30, dan seterusnya. Dan begitu pun kalau kita berbicara keuntungan. Kalau kita berbicara keuntungan, tabel berikutnya, ini pun bukan tabel yang ini ya, yang ini pun bukan asal-asalan buat. Dihitungnya seperti ini.
Kalau 10 penjualan 10 berarti keuntungannya berapa? 20 dikali 10, 200. Penjualannya 11, ya Anda tetap 200. Toh Anda persediaannya cuma ada 10 kan? Benar. Begini. Benar. Ya. Nah, kemudian kalau Anda 11, berapa nih angka di sini? 190. Dapat dari mana 190? 190 dapat dari mana? Yang 200 dikurangi 10, Pak. Iya, 200 kurang 10. Berarti di sini berapa? 200, 20 dikali 11. 220 ya? Ini 220 semua. Yang di sini 180. Ya, yang di sini berapa? 210 dan seterusnya. Nanti kalau ada ujian, saya mungkin berikan ini aja ya. Begini kan? Anda tinggal hitung yang seperti ini. Bisa kan? Pilihannya yang mana? Jadi ini berupa data apa? Data historis. Jadi karena kadang-kadang kan di buku suka langsung aja tabel ini. Tabel apa? Ini keluar. Bahkan kalau kita lihat di simulasi Monte Carlo, sebenarnya bisa juga di keuangan antara profit dan loss, untung dan rugi, itu bisa. Tapi Anda harus lakukan secara berulang-ulang, semakin banyak itu semakin bagus. Udah, sampai sini, teman-teman kan? Ya, oke, udah ya. Nanti untuk ujian, sekali lagi ya, untuk ujian, saya hanya memberikan data seperti ini. Pertanyaannya hanya satu. Berapa persediaan yang harus disediakan? Berapa persediaan barang yang harus disediakan supaya tidak rugi? Nah, terserah. Anda mau menggunakan metode yang mana terserah. Tidak harus semua metode dipakai. Kecuali kalau di soal gunakan menggunakan misalkan perkiraan nilai keuntungan, kerugian, dan satu lagi menggunakan analisis marginal. Ya, itu nggak harus semuanya. Oke? Udah ya? Ya. Udah ya? Ya. Bimbingan saya itu baru masuk itu 1 orang. Yang baru masuk web 1 itu siapa ya? Dominika gitu ya? Sangat gitu. Iya. Nanti malam saya kirim, Bu.
Baru satu orang. Bu Dominika. Mungkin nanti saya sarankan judulnya agak diganti. Tapi isinya tetap itu. Baik, Pak. Ya, nanti malam lah. Oke. Yang lain gimana progresnya? Ada kesulitan? Lain ada? Ini Bu Palembang malah tawa aja kita. Ayo, jangan banyak makan pempek. Yo, Dominika, insya Allah nanti malam. Tapi judulnya mungkin saya agak rubah dikit ya. Tapi isinya tetap di situ. Udah, sok ada yang lainnya. Nih, saya masih ada waktu untuk skripsi. Ada kesulitan nggak? Yo, udah jalan bimbingannya? Malah diam. Oh, ada. Bimbingan saya aja baru satu nih yang ngirim itu. Bu Solo itu. Yang lain? Ya, yang lain? Masih dalam proses, Pak. Dalam proses. Kayak produksi barang. Hendra, mana Hendra? Ini nggak tahu di planet mana. Udah sampai mana? Ya, Pak. Baru beres matriks, Pak. Nah, kalau saya sih matrik nggak terlalu. Yang penting mah tancap aja bab 1. Makanya saya bilang bimbingan saya nggak terlalu banyak lah. Nggak terlalu apa. Matrik yang penting itu bab 1 dulu. Nih, cuma pesan saya biasanya di latar belakang itu contoh aja misalkan ini. Enggak, tinggal di mana? Saya di Garut, Pak. Di Garut. Iya. Di Garut. Ini misalkan ya, misalkan keuangan. Misalkan Hendra keuangan. Misalkan, melitnya tentang apa? Misalkan tentang analisis pemberian kredit Bank BRI di Kadungora, Garut. BRI kantor cabang pembantu, misalkan Kadungora, Garut. Tahu Kadungora? Nggak tahu Kadungora? Tahu, Pak. Nah, Kadungora. Kemudian saya biasa suka tanya, ini kenapa pilihnya Kadungora? Kenapa pilihnya Garut? Prediksi saya 99% pasti Hendra orang Garut. Nah, banyak yang memaksakan seperti itu. Jadi untuk mencari masalah, di sini memang kita diperlukan mencari masalah. Kalau ada, Pak. Bukan masalah mendatangi Anda, tapi Anda yang mencari Tentang sebenarnya. motivasi karyawan, Pak. Soalnya kalau tidak ada masalah, Magelang, Pak. kalau misalkan tidak ada masalah, tapi dibuat jadi masalah, Magelang. itu yang jadi pusing. Pusing apa? Pusing analisisnya. Nanti Anda coba sendiri lah. 40-an, Pak. Kalau nggak salah. Pusingnya itu adalah ini, sebenarnya lagi. Contoh lah, Nurung, ada Nurung. Nurung, ada mana Nurung? Ya, Anda penelitian tentang apa? Oh, motivasi karyawan. Di mana fokusnya? Hah? Rumah makan. Nah, ini unik. Rumah makan. Berapa orang itu karyawannya? 40. Nah, ini SDM biasanya bermasalahnya itu di ukuran sampel atau ukuran populasi. 40 diambil sampel. Kalau di kuantitatif ya, kecuali kalau Anda kualitatif nggak masalah. Nah, pertanyaannya itu adalah, saya selalu buka pertanyaan itu adalah, ada apa dengan motivasi karyawan rumah makan?
Itu dulu yang harus muncul. Negatif, Pak. Ngerti nggak maksudnya ini? Gitu ini. Kalau misalkan menurut Anda, nggak ada apa-apa. Terus Anda paksakan, boleh? Boleh. Tapi dalam penelitian itu kan seperti Anda menggosip, buat gosip. Yang paling gampang ngobrolkan orang itu hal negatif atau hal positif. Negatif lebih gampang, mengulasnya lebih gampang. Benar nggak? Wah, Pak Hendra itu tukang nongkrong di warung, misalkan istrinya 5, punya pabrik dodol di Garut, misalnya, dan seterusnya. Itu gampang. Tapi sulit kita memperbincangkan kebaikan Pak Hendra. Meskipun isinya 5, punya pabrik dodol di Garut, misalkan, tapi dia misalkan, donatur 100 masjid, misalkan. Kan itu jarang diperbincangkan. Terserah Anda. Jadi di latar belakang itu yang saya minta itu adalah ada apa pertanyaan. Kalau bicara motivasi, ada apa dengan motivasi di karyawan rumah makan? Nah, bagaimana menjawab ada apa itu? Berarti wajib, saya bilang wajib, harus ada penelitian pendahuluan. Berarti Pak Nurul ini harus pergi ke rumah makan itu. Kalau enggak, telepon atau apa lah, harus ada. Jadi jangan sampai Anda meneliti sapi, tapi Anda nggak tahu sapi itu seperti apa. Bu Rio itu siapa? Adinda, Adinda. Adinda, ada? Adinda, Ada, Pak. Ada. Anda tentang apa? Tentang quick ratio, kayak quick ratio, inventory turnover, DER, sama ROA di sektor consumer good, Pak. Apanya Bu yang Anda lihat? Analisis kinerja keuangannya yang di sebelum pandemi, lebih tepatnya ngambil sampelnya perusahaan yang baru IPO di tahun 2015 sampai 2018, dan yang mau diambil datanya itu data keuangannya sebelum pandemi dan setelah pandemi dan selama pandemi ini, Pak. Jadi ngelihat perkembangannya gitu. Hati-hati. Pandemi itu baru 1 tahun, Bu. Rasio-rasio tersebut hati-hati. Kalau berbicara rasio, diusahakan jangan menghitung sendiri. Sekali lagi, jangan menghitung sendiri. ROA yang gitu diusahakan jangan menghitung sendiri. Ya, kenapa? Saya sarankan jangan menghitung sendiri. Karena kalau hitungan Anda salah, berarti Anda yang salah. Tapi kalau Anda mengambil ROA-nya itu dari laporan tahunan perusahaan tersebut, kalau perusahaan itu salah menghitung ROA-nya, bukan Anda yang salahkan. Tapi perusahaan itu yang Anda salah. Nah, beberapa rasio keuangan, hati-hati, hanya ada biasanya per tahun keluarnya. ROA biasanya per tahun. Ada. Tapi Anda harus langsung ambil data ke BI. Dulu saya pernah ngambil 3 bulan. ROA, tapi itu pun jarang. Kalau per tahun itu pasti ada ROA. Kalau dulu itu Bible-nya pasar modal itu adalah ICMD, tapi sekarang katanya ICMD udah close. Indonesian Capital Market Director. Hati-hati, kalau Anda berbicara sebelum dan sesudah, ini kan bagusnya pakai regresi. Sebelum sesudahnya didamikan. Tapi masalahnya adalah COVID baru 1 tahun. Nah itu kurang bagus, kecuali kalau Anda pakai tools yang lain. Mungkin bisa lari ke non-parametrik. Tapi masalahnya adalah pandemi ini kan baru baru umur 1 tahun itu, baru ulang tahun kemarin bulan Maret.
Nah, ini analisisnya menurut saya kurang pas. Kalau melihat rasio, berdasarkan rasio. Tapi silakan coba dulu lah. Mudah-mudahan saya nanti ikutan uji itu. Terutama untuk data sekunder. Nah, ini saran nih. Bu Adinda pasti menggunakan data sekunder ya? Iya, Pak. Kalau menurut saya kumpulkan dulu datanya. Hitung dulu. Bisa dihitung nggak? Lihat hasilnya. Bisa diinterpretasikan nggak? Kalau tidak bisa, cut. Ada ruginya nggak? Ada ruginya. Rugi waktu kan? Tapi ada untungnya, banyak untungnya. Setidaknya Anda bab 4, bab 5 udah punya gambaran. Nah, makanya yang menggunakan data sekunder harusnya lebih cepat daripada menggunakan data primer. Kenapa data sekunder Anda bisa curi start dulu? Ambil dulu datanya. Ada salah nggak? Nggak salah. Ada siapa salah? Anda lihat dulu pemetaan datanya seperti apa. Ini data sekunder itu semalam 2 malam beres sekarang karena ada koneksi internet. Kalau saya dulu harus ke BPS. Tuh BPS Bandung itu di depan kampus YPKP itu. Udah berdesak-desakan. Terus fotokopi. Kalau sekarang kan gampang. Sampai ke CSIS di Tanah Abang, misalkan cari data itu. BPS pusat. Kalau sekarang gampang, apalagi pasar modal kan. Cuma masalahnya adalah, pasti pertanyaannya adalah ada apa dengan kinerja keuangan di sektor consumer good. Karena di pasar modal itu sendiri ada 9 sektor kalau nggak salah. 9-10 sektor. Dari tiap sektor, kemudian ada subsektor lagi. Kenapa Anda pilih itu? Itu yang selalu jadi pertanyaan. Sama halnya misalkan, Pak Hendra, misalkan, mengapa milih Bu Adinda? Bukan Bu Regina, bukan Bu Fitri, bukan Bu Adinda lagi. Bu Adinda ada 2 ya? Oh enggak, Bu Ismi misalkan. Kenapa pilihnya Bu Adinda? Itu kan harus ada alasan. Nah, justru menurut saya yang paling sulit itu sampai berpikir data, terutama data sekunder. Datanya ada atau tidak. Terus statistikannya memadai apa. Dan saya harapkan kalau Anda pakai regresi, jangan gunakan simple linear regression. Minimal gunakan multiple lah. Ini mudah-mudahan PSDKU ada perubahan lah, ya seperti di Jatinangor itu selalu menggunakan simple. Bukannya tidak boleh, boleh, tapi ya cobalah ada perubahan sedikit. Ada yang menanya? Sekarang dan jasa pun oke. Ya, Izin bertanya Pak, ya. terkait yang tadi Pak, yang sama si Dinda. Kalau saya kan juga menggunakan data sekunder ya Pak ya. Kalau saya itu penelitian itu di sektor properti, real estate, dan juga konstruksi bangunan. Nah, untuk rata-rata dari perusahaan itu banyak yang enggak ini Pak, yang enggak mencantumin untuk rasio keuangan gitu Pak. Contohnya ROA, ada yang enggak mencantumin dan ada yang ada Pak. Nah, itu strateginya gimana ya Pak untuk bentuk pengolahan datanya Pak, agar valid? Sebenarnya gini. Bagi yang saya tahu ya, bagi perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu wajib menyerahkan laporan keuangannya. Ya. Kalaupun Anda sulit, banyak yang kosong, coba Anda cari di idx.go.id, masukkan kode emitennya, kemudian Anda cari di financial summary. Itu kalau tidak salah ada data rasio-rasio keuangan 3-5 tahun ke belakang.
2001 belum ada. 2020 ada, biasanya pertengahan tahun ini. Harusnya kan awal, tapi biasanya publish-nya itu ya pertengahan tahun ini lah biasanya ada. Kalau nggak bulan Maret sampai pertengahan bulan ini ada. Ya pertengahan tahun ini ada. Kalau enggak, Anda cari, Anda buka web perusahaan itu. Cari di hubungan investor, Anda cari laporan tahunan, pasti ada di situ. Tidak mungkin tidak mencantumkan rasio keuangan. Biasanya rasio keuangan itu kan ROA, ROE, PER, DER, ada. Kalau current ratio, quick asset ratio, itu kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Nah, kalau seperti itu ya mau nggak mau Anda harus hitung sendiri. Tapi kalau misalkan rasio-rasio seperti PER, DER, IT lagi, EPS, ya, dividend payout ratio, DPR, ROA, ROE, kemudian ROA, ROE, PER, EPS. Kalau di bank itu ada NPL, LDR, CAR, misalkan itu nggak harus Anda hitung, sudah ada. Ya, tapi kalau misalnya kayak BOPO, misalkan, ya, BOPO itu Anda harus hitung sendiri, karena kalau tidak salah nggak ada. Itu pasti ada, nggak mungkin itu bolong-bolong. Ada. Lagi nggak? Cuma tinggal cari sumbernya. Kalau nggak dari IDX, BPS itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Saya jarang cari laporan-laporan keuangan itu dari BPS. Biasanya kalau tidak dari IDX, saya langsung ke website perusahaannya. Search aja di Google, perusahaannya apa, nanti ada. Itu. Ada lagi? Bahan kita tinggal satu lagi. Critical path method. Yang bulat-bulat itu. Udah pernah lihat ya? Yang bulat-bulat itu? Itu minggu depan lah. Simbol atau apa sekaligus nanti minggu depan. Ada? Nih, kita refreshing lah. Sedang ada kerjaan. Udah. Cuma saran saya, ini jangan mengikuti saya. Saya disertasi belum beres-beres. Ini 2 tahun keempat. Bentar lagi bisa DO. Ini jangan ikuti saya. Ya. Skripsi itu jangan jadikan beban. Jadikan enjoy lah. Seperti layaknya Anda bermain. Yang kedua, jangan lihat teman. Maksudnya jangan lihat teman, wah Bu Adinda pakai teorinya misalkan seperti ini. Tool statistiknya seperti ini. Terus Anda mau mengikuti, nggak usah lah. Sesuai semampu Anda. Kalau Anda mampunya sampai situ ya udah sih. Tapi nggak? Pak Hendra punya Ferrari misalnya. Pak Nurung panas nih, saya pengen punya Ferrari. Padahal motor pun nggak punya. Mau memaksakan, wah itu mah susah. Ya, mampunya aja. Toh, nanti pada saat sidang, apakah teman-teman Anda membantu Anda? Pertanyaan, pada saat sidang, teman Anda ada yang bantu Anda? Kalau ujian, UAS, UTS, pasti ada yang bantu Anda. Apalagi ujiannya take home gitu. Ini kalau sidang, ada yang bantu Anda? Nggak ada. Paling Pak Hendra pas lihat tuh, dia ketawa. Misalnya. Benar nggak? Bu Solo misalkan, tawa-tawa, gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan takut malu. Jangan takut malu. Jangan malu. Buatlah skripsi segampang mungkin. Yang penting itu menarik topik. Jangan yang susah-susah. Kenapa? Kalau susah, nanti Anda jadi malas loh mengerjakannya. Benar nggak?
Ya. Dan yang terakhir, pesan saya ini sangat penting, selalu backup data. Ini saya jadian. Kalau Anda pernah lihat, saya kan biasa ke PSDK itu bawa komputer yang kecil, itu Acer. Pernah lihat? Itu komputer itu nggak tahu meledak atau apa, sekarang nggak nyala dikit pun. Tekan tombolnya boro-boro nyala, kedip-kedip pun enggak, mati total. Data jurnal, artikel jurnal ada sekitar 500, kemudian data indeks sektoral dari 10 sektor, 9 atau 10 sektor, kemudian indeks harga saham di 9 negara, 5 Asia, itu nggak bisa dibuka. Yang terselamatkan itu hanya draft. Karena saya kan, kalau artikel kan gede itu, berapa mega gitu, hampir berapa giga. Saya malas untuk nge-backup, ternyata kejadian. Gara-gara itu jadi malas mengerjakan. Saya mencoba sekarang lah, mudah-mudahan beres. Jadi gunakan backup. Backup mungkin ya Anda beli flash disk, kalau enggak gini. Kalau Anda punya bekas PC, personal komputer kan, tahu? Personal komputer itu sudah tidak terpakai, tapi hard disknya masih bisa dipakai. Beli alatnya ada sekitar 150 lah. Itu jadi desktop. Jadi si hard disk itu apa namanya itu ya? Jadi hard disk itu jadi kayak USB. Hard disk yang gede itu. Ya, itu bisa jadi kayak USB itu. Nyimpan data di situ. Jadi selalu di backup. Kalau saya dulu waktu S1 itu backupnya itu pakai ini, bukan CD-ROM, pakai flash disk, pakai apa? Bukan flash disk, apa? Disket. Disket 5/4, tahu 5/4? Yang plastik itu, yang kecil. Perbatin, ini saya beli sebok. Nah, jangan lupa di backup. Ya, kemarin kesalahan itu hanya draftnya aja yang di backup via email gitu. Kalau data ternyata nggak di backup, ya bablas. Udah, intinya. Jadi sekali lagi untuk ujian, kalau nggak satu tentang ya, ujiannya seperti kemarin. Hari ini Anda kuliah berapa kali? 1 kali, Pak. Oh, 1 kali ya, syukur lah. Berarti waktu ujiannya panjang. Ya, ada yang mau tanya? Ya. Ini pengandaran lockdown katanya, benar nggak? Jadi susah pengandaran. Deh, ada yang mau tanya? Cukup, Pak. Cukup. Jadi minggu depan agenda kita masuk ke apa namanya, critical method, ya, di jalur itu gampang-gampang susah. Itu pasti masuk ke bahan ujian. Jadi nanti bahan ujian kita agak panjang waktunya.